Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kawan-kawan sekalian, mitra-mitra NASA di seluruh Nusantara. Saat ini tepat pada pukul 18:10, kita sedang berada di Tambak Udang di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dalam rangka kita menyiarkan secara langsung proses penebaran benih urang atau yang disebut sebagai benur untuk menjalani budidaya selanjutnya ya. Setelah beberapa saat lalu teman-teman menyaksikan siaran live proses panen, maka sekarang kita akan menyaksikan bersama-sama proses penebaran benih urang atau benur yang sebagai tanda dimulainya siklus baru yang akan datang ya. Dan kenapa dilakukan pada malam hari? Memang proses penebaran benur ini sebaiknya dilakukan pada saat udara dingin ya. Jadi mulai sore sampai pagi hari untuk menghindari stres yang timbul dari suhu yang tinggi daripada benur itu sendiri ya. Karena benur ini kan di perjalanannya dari pembibitan ini dikondisikan dalam suhu yang dingin. Jadi airnya pun diberi es supaya benur tidak terlalu aktif, istilahnya secara teknis dikatakan sebagai kondisi semi dorman ya, untuk mengurangi keaktifan benur sehingga mengurangi konsumsi oksigen. Karena sebagaimana kita tahu, jarak antara tempat pembenihan dengan tempat budidaya ini jauh sekali. Seperti benur yang kita gunakan di Tambak Purworejo kita ini berasal dari Banten ya, menempuh perjalanan sekian jam dari tadi pagi sampai di Purworejo ini pada pukul 18:10. Ini kalau tidak dikondisikan dalam kondisi yang setengah tidur istilahnya, maka nanti konsumsi oksigennya tinggi sehingga jumlah oksigen yang ada di dalam kemasan ini tidak mencukupi. Nah, bisa mengakibatkan kematian daripada benur itu sendiri. Kita akan menyaksikan bagaimana kemasan benur itu ya, bagi teman-teman yang belum pernah menyaksikan. Nah, benur ini dikemas di dalam kotak-kotak box styrofoam seperti ini, dan di dalamnya kita lihat di sini. Nah, ditempatkan pada plastik yang diberi oksigen. Plastik yang diberi oksigen, dan ini kalau kita pegang ini suhunya dingin ya. Awal mulanya dulu di dalamnya diberi es, dan selama perjalanan pun diberi es di sekelilingnya ya, sehingga suasana atau suhunya tetap dingin, sehingga mengurangi keaktifan daripada benur itu sendiri. Nah, di dalam satu kemasan ini jumlahnya bervariasi antara sekitar 5.000, 4.000 dan sebagainya ya. Nanti jumlah benur yang ditebarkan ini memang berdasarkan sampling dari satu kemasan ini ya, gitu. Kalau teman-teman bisa melihat di dalam sini terlihat seperti jentik-jentik nyamuk benurnya. Seperti jentik nyamuk bentuknya ya. Kalau di dalam tahap kehidupan udang, ini masuk dalam tahap fase atau tahap disebut post larva ya. Biasanya post larva yang hari ke-11 atau 12 atau bisa juga di 10. Dan jenis benur yang kita gunakan pada saat ini adalah udang jenis Lithopenaeus monodot, Lithopenaeus vanamei ya. Jadi kategori udang putih, orang mengatakan begitu. Nah, ini teman-teman bisa menyaksikan di dalamnya. Nanti kita akan menyaksikan dan di sini teman-teman bisa melihat ada kata-kata SPF. SPF ini singkatan dari Specific Pathogen Free. Jadi benur ini sudah dinyatakan bebas dari penyakit bawaan.
baik itu dari induknya maupun dari benurnya itu sendiri, ini sudah dinyatakan bebas penyakit bawaan dari pembenihan ya. Masih. Ya, ini proses pengangkutan sedang terus dilakukan karena jarak antara tempat penurunan dari kendaraan dan tambak ini cukup jauh sehingga perjalanan cukup memakan waktu ya. Nanti kita akan menyaksikan bagaimana proses penebaran benur itu sendiri di tambak, di mana proses penebaran benur ini harus melalui proses yang disebut aklimatisasi atau penyesuaian ya. Karena kondisi air di dalam kemasan tadi ini sangat berbeda dengan kondisi air di tambak, maka perlu diadakan penyesuaian terlebih dahulu ya. Perbedaan-perbedaan itu pada satu, suhunya ya. Di dalam kemasan tadi memang dibuat suhunya dingin untuk mengurangi keaktifan benur tadi. Sedangkan di tambak ini sore hari tadi panas terik yang cukup panas sekali dari pagi sampai siang sehingga suhunya lebih tinggi. Kemudian juga perbedaan dari kadar garam. Nah, ini ada laporan hasil uji PCR yang menyertai dokumen dari benur yang kita beli untuk tambak kita ini. Kita akan bacakan di sini. Benur ini dihasilkan dari disebut sebagai hatchery ya, namanya hatchery di Anyer di Banten ya. Ini sudah dilakukan hasil uji PCR. PCR ini adalah polychain reaction. Jadi meneliti benur secara mikrobiologi ya. Nah, ini adalah hasil atau dokumen yang menyertai perjalanan benur dari tempat pembenihannya di Anyer di Banten. Kalau melihat di sini, ini dihasilkan dari hatchery yang sudah punya nama dalam dunia aquaculture di Indonesia. Nah, di sini sudah dinyatakan bahwa benur-benur yang kita beli dari pembenihan ini sudah dinyatakan negatif dari berbagai macam jenis penyakit ya. Ada WSSV, ada IHA, NV, ada TSV dan sebagainya. Itu adalah nama-nama penyakit pada udang yang biasa menyerang pada udang, dan benur kita yang kita beli ini sudah terbebas dari penyakit-penyakit tersebut. Kalaupun nanti setelah dibudidayakan berapa lama benur kita terserang, berarti tidak berasal dari bawaan benur itu sendiri ya. Ini sebagai jaminan kualitas dari produksi benur ini gitu. Ada TL-nya nggak, Pak? Ya. Ada. Ini kan kurang. Ya, dari data benur yang kita beli sekarang ini, di sini disebut sebagai ada tulisan PL10 atau disebut post larva 10. Artinya dia sudah memasuki stadium kehidupan post larva di hari yang ke-10. Panjangnya adalah 8,72 mm. Ya, panjangnya sekian. Nah, di sini sudah dinyatakan terbebas dari
atau nilai negatif dari berbagai macam jenis penyakit. Ya. Kemudian DO packing artinya kadar atau kandungan oksigen di dalam kemasan tadi adalah 22 ppm untuk mensuplai kebutuhan oksigen selama perjalanan. Kemudian salinitas atau kadar garamnya dalam salinitas 3. Kemudian pH-nya 8,1 dan suhunya 19,6. Nah, ini adalah kondisi air yang ada di dalam kemasan. Sedangkan kondisi air di tambak tentu berbeda dari parameter-parameter ini atau ukuran ini. Maka disitulah perlunya dilakukan penyesuaian terlebih dahulu sebelum benur ini ditebarkan ke tambak atau ke air tambak. Kalau langsung ditebarkan, tidak melalui penyesuaian terlebih dahulu, dikhawatirkan benur tersebut mengalami stres karena pada saat masih kecil, kita tahu bahwa benur udang ini termasuk hewan berdarah dingin yang dia akan menyesuaikan terhadap suhu lingkungan. Jadi kalau suhu lingkungannya tinggi, dia akan menaik, suhu lingkungannya rendah akan menurun juga. Nah, ketika terjadi goncangan atau perbedaan suhu yang terlalu drastis, misalnya di sini suhunya 19,6, sementara di tambak misalnya 27 derajat, tentu akan menimbulkan stres karena perbedaan suhu yang sangat jauh antara air sebagai tempat dia hidup sebelumnya dengan air yang tempat hidup baru di tambak gitu. Ya, ini kita akan melakukan tes kematian pada benur yang baru datang. Nah, ini Nah, ini kita lihat di sini, kita akan menyaksikan uji ya ketahanan atau tingkat stres benur terhadap lingkungan yang baru. Nah, kalau kita sentuh air di ini, yang air di styrofoam ini adalah air dari tambak, suhunya cukup hangat, sementara di dalam ini dingin. Nah, ini tentu jarak suhu antara keduanya cukup berbeda jauh. Maka proses penyesuaiannya harus cukup lama nanti, ya. Untuk mengetahui apakah benur ini nanti sudah cukup atau belum penyesuaiannya, maka nanti bisa kita lihat benur ini akan keluar dengan sendirinya. Jika nanti kondisi antara di dalam air di dalam kemasan dengan air di luar ini sudah cukup seimbang kondisinya, setelah kita masukkan percikan air yang dari tambak, maka benur ini akan keluar dengan sendirinya. Ataupun ketika kita keluarkan, ya kita memang sengaja keluarkan, dia akan berenang dengan normal, ya berenang menyebar dengan normal, tidak ada gejala-gejala bahwa dia mengalami stres karena perbedaan kondisi yang sangat ekstrem tadi. Ini mau tes apa Mas Salib? Tes kematian. Tes. Siapa tahu ada yang Ya. seperempat. Ini di satu kemasan rata-rata berapa? Di berapa ribu? 1.800-an. 1.800, jadi satu kemasan ini secara perhitungan dinilai sekitar 1.800 ekor.
walaupun dalam kenyataannya bisa bervariasi ya. Nah, ini adalah proses penyesuaian, jadi dimasukkan air di dalam tambak dengan kondisi yang berbeda tadi, kemudian dimasukkan ke dalam kemasan ya. Kita akan mengetes tingkat kematian yang terjadi. Nah, caranya penyesuaiannya adalah dengan memasukkan atau memercikkan air dari tambak untuk dimasukkan ke air dalam kemasan. Nah, setelah kondisinya cukup sama, maka benur bisa dikeluarkan dari kemasan. Nah, teman-teman mungkin bisa melihat bagaimana rupa atau wujud benur ya waktu masih kecil ini, seperti jentik-jentik nyamuk dengan agak besar sedikit ya. Nah, yang kecil-kecil itu yang seperti jentik nyamuk, itulah benur atau benih urang ya. Juga dilakukan tes pengadukan. Kalau benur-benur ini dia tidak menunjukkan gejala kehidupan, dia akan pasif ya, akan berkumpul di tengah, pengaruh daripada pengadukan itu. Tapi kalau benur ini aktif, sehat, maka dia berenang melawan arus. Kalau kita lihat di sini, ya mayoritas benur berenang melawan arus, walaupun ada yang berkumpul di tengah, tetapi juga masih tetap bergerak ya, tidak diam saja. Ya, kita lihat di sini bergerak. Secara umum benur di sini kualitasnya bagus ya, karena dia bergerak ke sana kemari, menyebar, tidak pasif, diam saja. Pada tahap namanya post larva yang ke-10 ini, alat-alat tubuhnya juga belum lengkap ya, baru belum terbentuk kaki renangnya, belum terbentuk kaki jalannya. Dan makanan, nah teman-teman sekalian, juga di sini ada namanya artemia. Artemia ini adalah makanan alami bagi benur. Ini sejenis plankton ya. Plankton adalah makhluk hidup yang sangat kecil, yang dia berukuran mikroskopis, tidak bisa dilihat sedalangan mata telanjang tanpa menggunakan alat pembesar. Dia sebagai pakan alami daripada benur. Pada waktu kecil makanannya masih berupa plankton. Nah, salah satu makanan yang baik bagi benur adalah artemia namanya ya, berwarna kemerah-merahan seperti ini. Artemia ini bisa dikembangbiakkan sehingga bisa menjadi makanan bagi benur dalam jumlah besar.
Nah, teman-teman sekalian, kita akan melihat sekarang proses di tambak ya. Kita berjalan ke arah tambak. Nah, ini adalah tumpukan atau kemasan daripada benur-benur yang sudah datang. Dikemas dalam kotak-kotak styrofoam. Nah, kalau teman-teman melihat di dalam setiap kotak styrofoam ini ada plastik seperti ini. Ini sebenarnya dulu awalnya adalah es ya, untuk membuat suhu dingin, yang mendinginkan suhu air di dalam kemasan plastik tadi adalah es. Ini sebetulnya awalnya es, tapi ini sudah mencair. Nah, kita lihat sementara teman-teman sekalian ya, proses aklimatisasi atau proses memasukkan kantong-kantong benur di dalam tambak. Nah, ini juga salah satu tahap aklimatisasi, tidak langsung dibuka, tapi dicemplung-cemplungkan atau dimasukkan, diapungkan lebih dahulu plastik-plastik kemasan benur tersebut. Ini juga tahap aklimatisasi atau penyesuaian yang pertama. Sebelum nanti dibuka kemasannya, ini adalah proses penyesuaian terhadap suhu ya, dengan kontak secara langsung antara plastik kemasan benur dengan air di tambak, maka nanti akan terjadi pertukaran suhu atau pertukaran panas, sehingga terjadi kesamaan suhu antara air di dalam plastik dengan air di tambak. Jumlah penebaran kali ini adalah sebanyak 300.000 ekor dalam luas tambak 2000 meter persegi ya. Dan jadi dalam 1 meter persegi atau sama 1 meter kubik ini populasi atau jumlah udang rata-ratanya sebanyak 150 ekor. Ini adalah jumlah yang masuk kategori intensif ya. Mungkin teman-teman yang ada di Sulawesi, yang ada di Kalimantan Utara sedikit berbeda pola budidayanya ya. Kalau di Kalimantan Timur, di Tarakan, kemudian di Sulawesi Selatan, yang di daerah Wajo, di daerah Palopo dan sebagainya, ini banyak menggunakan pola tradisional ya. Jadi masih menggunakan lahan yang luas tetapi dengan jumlah penebaran yang sedikit. Nah, sedangkan di daerah Jawa karena lahannya sudah terbatas, maka menggunakan pola intensif. Kedua tipe budidaya tersebut dibedakan berdasarkan luas wilayah dan padat tebarnya. Pada budidaya tradisional ya, kepadatannya rendah, jadi 1 meter persegi mungkin hanya terisi 1 ekor benur, tapi di situ tidak diperlukan pemberian pakan tambahan ya. Jadi cukup menggunakan pakan alami yang ada di alam, tapi tentu saja hasil panennya tidak sebanyak dengan pola intensif seperti ini. Nah, dengan pola intensif seperti ini tentu diperlukan penambahan faktor-faktor budidaya yang lain, penambahan pakan, penambahan udara atau oksigen di air ya, dengan pemberian kincir atau penggunaan kincir, dan kita menggunakan teknologi micro nano bubble ya. Ini untuk menambah kadar oksigen di dalam air. Nah, perendaman kemasan benur seperti ini
ya, dibiarkan dulu direndam kurang lebih selama 15 atau 30 menit ya, atau melihat perbedaan suhu antara air tambak dan air di dalam kemasan. Nah, karena suhu di tambak tadi cukup hangat sedangkan suhu di dalam kemasan ini dingin, maka diperlukan beberapa waktu untuk proses penyesuaian suhu ini. Ya, selamat malam teman-teman sekalian yang mengikuti live pada kali ini ya. Sebenarnya tadi kita sudah membagikan publikasi akan dilakukan pada pukul 21.30, tapi ternyata ada perubahan waktu yang lebih cepat sehingga bisa terjadi pada waktu ini ya. Informasinya tadi pukul 4 kita sudah berangkat dari kantor, pukul 2 dari kantor sampai di sini setengah 4, tapi ternyata baru bisa dilaksanakan atau baru tiba pada pukul 18 lebih 10 menit. Informasi ini mungkin bermanfaat bagi teman-teman ya, karena dunia atau potensi tambak di Indonesia cukup besar dan produk kita pun ada yang bisa digunakan di tambak udang ya, sehingga bagi teman-teman yang akan menembus ke pasar pertambakan, ini sebagai informasi ya secara teknis bagaimana dunia budidaya udang itu sendiri. Lokasi tambak yang sedang kita liput ini adalah di wilayah Kabupaten Purworejo, jadi di Laut Selatan Pulau Jawa. Di sini cukup luas ya wilayah pertambakannya yang membentang dari Kulon Progo sampai ke Cilacap ya, lanjut sampai ke Pangandaran ya. Jadi pantai selatan Pulau Jawa pun sekarang sudah banyak digunakan untuk budidaya udang dengan sistem semi intensif hingga intensif. Caranya mati pirang dulu. Nanti dari sini kan kelihatan kalau ada. Kapan? Cuma ngetes aja. Kapan? Kalau nggak ada ya bagus ya. Selama itu berapa menit? Setengah jam. Setengah jam. Dari kau yang buka. Oh. Ini mau hitung? 1 jam. Ini mau hitung? Nah, teman-teman sekalian, kita akan melihat proses penghitungan ulang ya. Jadi kita akan mau coba menghitung berapa populasi di dalam satu kemasan ya, sehingga nanti kita bisa memperhitungkan berapa jumlah real populasi udang yang ada di tambak kita. Jumlah populasi udang ini perlu kita ketahui, karena dengan kita mengetahui jumlah populasi udang, kita bisa memanage atau mengelola budidaya dengan benar. Misalnya berapa jumlah pakan yang kita berikan, bagaimana penggunaan kincir dan sebagainya ya, karena semakin banyak udang yang ada di dalam tambak, tentu kebutuhan oksigennya semakin tinggi, kebutuhan pakannya semakin tinggi. Nah, maka jumlah udang itu harus kita ketahui ya. Kita akan melihat bagaimana cara atau metode penghitungan udang ya, populasi udang ya, karena tentu tidak mungkin dihitung satu persatu. Nah, caranya dengan metode sampling. Nah, kita akan melihat proses sampling dari populasi udang tersebut. Nah, cara penghitungan udang
atau sampling udang itu menggunakan mangkok-mangkok seperti ini ya. Jadi nanti akan kita ambil mangkok udangnya dengan mangkok ini dengan mengasumsikan atau memperkirakan sekian ekor yang ada di dalam mangkok ini, sehingga nanti dikalikan berapa kali pengambilan. Nah, itu sebagai patokan menghitung populasinya. Nah, kita akan melihat bagaimana teknik penghitungan udang, kawan-kawan sekalian. Dibuka ya secara acak salah satu kemasan benur. Ya. Lima ya? Iya. Nah, dari benur yang bisa terambil dalam mangkok tersebut akan diambil, dihitung 5 ya, 5 ekor dengan menggunakan cawan yang lebih kecil. Nah, nanti tinggal dihitung berapa kali pengambilan dengan menggunakan cawan kecil tersebut, sehingga itu adalah jumlah benur yang ada di dalam satu kemasan. Metode ini memang menggunakan metode sampling, jadi tidak bisa menghitung jumlah secara real keseluruhan ya. Jadi diasumsikan diambil satu kemasan, kemudian dari satu kemasan itu dihitung berapa ekor jumlah benurnya, sehingga nanti jumlah benur yang kita tebarkan di dalam tambak adalah jumlah benur per kemasan dikalikan jumlah kemasan yang akan ditebar. Ya, ini teman-teman yang hobi makan udang ya, ini bisa mengetahui bagaimana proses penghitungannya ya waktu masih kecil. Mengetahui proses budidayanya, proses pemanenannya dan sebagainya ya. Kita akan coba melakukan siaran langsung ini ya, mulai dari penebaran kali ini. Kemudian nanti pada umur sekitar 30 hari ada proses namanya sampling atau penimbangan berat badan udang. Kemudian proses pemberian pakan sampai nanti proses panennya itu sendiri, sehingga liputan ini akan kita lakukan ya mulai dari awal budidaya sampai panen nanti. Ini tentunya akan memberikan gambaran bagi teman-teman sekalian bagaimana proses budidaya itu, dan tentunya input teknologi atau produk apa saja dari NASA yang digunakan di dalam budidaya udang. Proses penanganannya atau penghitungannya harus dilakukan secara hati-hati, secara telaten ya, untuk mendapatkan keakuratan di dalam
penghitungan populasi udang. Selamat malam dan terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi, sudah like, sudah komen dan sebagainya. Ya, di malam Kamis ini ada siaran langsung ya bersama grup Agrokompleks NASA. Mungkin teman-teman menyaksikan sambil santai di rumah, sambil bercengkrama dengan keluarga ya, bisa menyaksikan siaran langsung ini. Tim peliput pada kesempatan ini adalah reporter Pak Hakim, kemudian juru kamera atau kameramen adalah Bapak Dimas yang dulu sebagai reporter pada saat panen, dan juga berdasar atas supervisi dari Bapak Dadang Wirowo. Ini yang menyaksikan. Pada siaran kali ini ya diikuti kurang lebih 100 teman-teman mitra NASA di seluruh Indonesia ya. Tapi bagi teman-teman yang belum berkesempatan tentu bisa menyaksikan di grup Agrokompleks NASA. Teman-teman yang sudah hadir ya dari Sragen, dari Mojokerto, dari Magelang, dari Demak juga hadir ya. Di Demak juga merupakan daerah tambak ya di sana, di pantai utara. Di Sidoarjo ya juga merupakan daerah tambak. Kemudian teman-teman di Banten, di Lampung ya juga daerah pertambakan di sana ya, sehingga ini adalah informasi pengetahuan yang penting untuk Anda sekalian untuk bisa menembus pemasaran produk kita di budidaya tambak udang. Ya, di dalam satu cawan tadi diambil 5 ekor, sehingga nanti tinggal mengalihkan berapa kali pengambilan dengan cawan kecil itu akan ditemukan jumlah atau berapa ekor ya di dalam satu kemasan plastik tadi.
Ya teman-teman dari Kalsel, dari Blitar, dari Sulawesi Tenggara hadir semuanya. Selamat malam buat teman-teman sekalian. Terima kasih atas like, lampiran tangan, dan juga komennya. Ya, malam-malam ini teman-teman masih setia bersama tim Agro Kompleks NASA. Saat ini sekali lagi kita meliput kegiatan penebaran udang, penebaran benur ya, atau benih urang di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, di pantai selatan Pulau Jawa. Lima ratus. Tapi kan ini 900. Maksudnya 500 satu. Oh, nanti kalau 100 akan nambah sedikit. Mental lagi. Bener. Mati. HP ku mati. Oh. Ya teman-teman sekalian, kita masih menyaksikan proses penghitungan. Mulai sekono. Siji.
Ya. Ini. Kita pantang mau kurang aku. Ketemu. Tunggu saya sekarang. Juga jadi bro. Gitu. Gitu. Hah? Ini enggak ditunggu dah. Duduk ini. 5 berempat. Ini bisa nih. Lagi Bapak. Mana? Sini Pak. Ya. Ya teman-teman sekalian, masih kita ikuti proses penghitungan. Sebenarnya laki. Ya. Ada yang nanya Pak, buahnya apa? Buraya apa itu Pak? Banyak banget. Oh iya, ada yang bertanya ya dari Baru masuk. Bu Ika Nuraini. Ya, itu adalah jumlah atau itu adalah yang Ibu lihat itu adalah bibit udang ya, bibit udang yang akan kita tebarkan. Ya, ini sedang kita hitung supaya nanti mengetahui dengan pasti berapa jumlah udang yang kita tebarkan. Ya, bentuknya masih kecil-kecil Bu, seperti istilahnya buraya ya. Maka disebut benur ya, karena singkatan dari benih urang. Urang adalah udang ya dalam bahasa Jawa. Mungkin juga di bahasa lain juga ada yang membahasakan urang ya, udang itu. Maka disebut benur, benih urang. Sementara itu yang udah hampir setengah jam. Mungkin teman-teman ada yang suka makan udang ya. Ya. Maka ini tidak hanya suka saja ya, tetapi bagaimana tahu, oh ternyata begini cara pemeliharaannya. Kenapa udang itu mahal ya? Karena budidayanya tingkat kesulitannya lebih tinggi ya, tidak seperti ikan-ikan yang lain macam ikan lele, ikan nilat dan sebagainya. Semakin tinggi tingkat kesulitannya, semakin susah, pasti harganya lebih mahal. Misalnya ikan gurame ya, karena pertumbuhannya yang lambat sehingga untuk menghasilkan satu ekor gurame diperlukan waktu bahkan lebih dari 1 tahun. Nah, maka harganya mahal. Jadi kita jangan kaget kalau makan gurame sampai ratusan ribu ya, begitu Bu. Tapi kalau makan lele ya, karena budidayanya mudah, pembesarannya cepat ya, harganya murah. Nah, demikian juga dengan udang ya. Udang ini tingkat kesulitannya cukup tinggi di dalam budidaya karena dia berbeda dengan jenis ikan yang lain. Udang termasuk hewan berdarah putih ya. Kemudian juga tingkat atau kekuatan tubuhnya tidak seperti ikan yang lain, sehingga dia mudah stres,
mudah terkena penyakit dan sebagainya. Sehingga untuk mendapatkan panen udang ini tingkat kesulitannya tinggi, otomatis harganya lebih mahal. Nah, di tambak yang akan kita tebari ini, hasil panen siklus atau budidaya kemarin menghasilkan 2,5 ton udang. Ya. Tebar itu. Dengan jumlah atau tebar 130.000 bibit udang. Ya. Pada saat itu kita dapatkan panen total 2,5 ton atau 2.500 kg dengan harga rata-rata Rp60.000. Ya, bisa dikalikan sendiri teman-teman sekalian. Budidaya udang ini memang sifatnya berisiko tinggi, ya, maka harganya pun cukup fantastis. Istilahnya kalau untung ya untungnya gede, tapi kalau rugi ya ruginya gede, ya begitu. Ini masuk. Udang yang kita konsumsi, ya misalnya kita membeli di pasar atau membeli di supermarket, ini sebenarnya udang yang termasuk kelas 2, ya, karena untuk kelas 1 di Indonesia ini lebih banyak untuk pasar ekspor ke negara-negara Eropa atau ke Jepang. Sedangkan yang ada di dalam negeri tapi berkualitas nomor 1 mungkin ada di hotel-hotel berbintang, ya. Tapi dengan kualitas yang kedua pun sudah sangat layak untuk kita konsumsi, ya. Udang adalah sumber gizi yang tinggi karena proteinnya cukup tinggi, sehingga sangat bagus dikonsumsi untuk anak-anak kita yang sedang dalam masa pertumbuhan. Sebenarnya kalau kita pengen mendapatkan gizi yang tinggi dari udang, tapi dengan harga yang cukup murah, ya kita bisa makan yang udang yang murah, misalnya ebi, ya itu kan cukup murah. Tidak perlu udang yang seperti udang putih ini atau lobster, ya, yang sangat mahal. Paling enak udang ini dimakan atau dimasak apa kira-kira ibu-ibu, teman-teman sekalian yang suka masak udang? Kalau saya sih paling enak dimasak semuanya, ya. Karena udang ini mempunyai dengan kandungan gizi yang tinggi, dia sudah punya rasa alami yang lezat. Mungkin ada di kecap manis, di saus tiram, atau bahkan digoreng. Pengalaman saya sendiri ketika dulu berkecimpung di dunia perudangan, ya, cukup dicocol, direbus, dicocol dengan saus sudah sangat lezat. Bahkan kalau teman-teman mau, ya, udang mentah pun langsung dikonsumsi dengan sedikit menahan rasa amis, sudah bisa kita rasakan rasa asli udang, ya, ada unsur lezatnya. Kantong 2010. Nah, berdasarkan penghitungan tadi, di dalam satu kantong didapatkan jumlah udang 2010 ekor. Nah, sehingga nanti jumlah udang yang kita pelihara
berapa jumlah kantongnya dikalikan dengan jumlah udang per kantong, yaitu 2010. Ini sedang kita lakukan penelitian terhadap kematian udang ya, dengan memperkirakan berapa persen ya. Miring gembel di mangkurep miring. Nah, ini sudah kita hitung berapa tingkat kematian udang di dalam satu kemasan tadi, sehingga nanti akan menjadi pengurang dari jumlah udang yang hidup yang kita masukkan atau yang kita pelihara. Semuanya diperhitungkan dengan sistem sampling ya. Jadi mengambil satu kemasan, satu kantong, benur, dihitung jumlahnya, dihitung kematiannya, hingga nanti tinggal dikalikan dengan jumlah kantongnya. Karena kita tidak bisa menghitung satu persatu secara nyata atau secara real berapa jumlah benur yang ditebarkan ya, karena ukurannya yang sangat kecil sekali, seperti jentik-jentik nyamuk ukurannya. Mungkin dari teman-teman sekalian yang dari berbagai daerah ya mendengar sayup-sayup percakapan dalam bahasa Jawa ya, karena ini memang berada di Purworejo, sehingga bahasa percakapan sehari-hari di sini menggunakan bahasa Jawa. Cuman ini bisa banyak yang mati karena blok-blok kok mungkin gitu. Struk ini kan orang burung kok orang burung Ada pertanyaan dari Ibu Sukaidah di Pati. Di desa saya ada budidaya udang paname, Pak, dari tim perikanan, tapi tidak berhasil, udang tidak berkembang. Tapi saya belum berani menawarkan produk NASA karena belum punya pengalaman dan cara menjelaskannya. Mau bisa konsul ya, Pak? Ya silakan, Bu ya. Mungkin nanti Ibu ketika ada terjun di lapangan atau sebelum terjun di lapangan, ada yang bisa dikonsultasikan, bisa berkonsultasi di konsultan perikanan NASA ya, ada kendala-kendala apa yang dihadapi dan sebagainya, kemudian bagaimana peran produk kita di dalam mengatasi persoalan-persoalan di tambak atau di dalam budidaya udang yang biasa muncul.
Mungkin Ibu Sukaida bisa mempersiapkan alat tulisnya, bisa dicatat nomor konsultan perikanan ya. Ya, Bu Sukaida siap ya. Nomor konsultan perikanan adalah 0811 279 2001. 0811 279 2001 ya, dengan Pak Hakim atau saya sendiri, atau ya 0811 279 2004. Jadi hanya berbeda di angka terakhirnya 1 dan 4. Kalau 1 atau 2001 akhirnya itu adalah saya, Pak Hakim. Kalau 2004 adalah Pak Dimas ya, konsultan perikanan kita juga. Nah, kita sekarang akan melihat proses pembukaan kantong yang sudah direndam di tambak tadi untuk melanjutkan proses aklimatisasi atau penyesuaian sebagai bagian dari proses penebaran benur ini. Ya, ini tim penebar benur ya, menggunakan lampu di kepalanya seperti para penambang ya, yang menggunakan lampu di kepalanya. Nah, kita lihat tahap pertama adalah dengan cara dibuka, kemudian digulung, kemudian dimasukkan air tambak ke dalam kemasan. Ini adalah untuk menyesuaikan kondisi air antara air di dalam kemasan dengan air di tambak ya. Biasanya bapak-bapak ini melepas baju, bahkan celananya mungkin. Tapi karena ini disiarkan, maka tetap menggunakan pakaian lengkapnya. Karena tahu yang menyaksikan banyak ibu-ibunya ini, Pak. Ya, ini jadi proses tahap berikutnya dari proses aklimatisasi atau penyesuaian adalah memasukkan air tambak ke dalam kantong plastik ya, untuk menyamakan kondisi air yang ada di tambak dan di kantong plastik ya. Karena terjadi perbedaan kondisi ya antara kondisi air yang ada di tambak dan kondisi air yang ada di kemasan, baik itu dari suhunya, dari kadar garamnya, dalam hal pH-nya, kemudian dalam hal yang lain ya, misalnya dalam hal kondisi plankton dan sebagainya. Ada yang terlambat, dikirain sampai umur berapa bibit udang ditaruh di bak tadi. Oh iya, jadi ada pertanyaan dari Bu Kasmiati ya, sampai umur berapa di bak tadi. Jadi di bak tadi kita hanya proses penghitungan Bu ya, proses penghitungan berapa jumlah udang per kemasan atau per kantong. Dengan menghitung jumlah udang per kemasan, maka akan diketahui jumlah udang per kemasan, sehingga kita bisa menghitung berapa jumlah udang yang kita budidayakan dengan cara mengalihkan jumlah kantongnya. Dari perhitungan tadi ada jumlah udang sebanyak 2010 ekor dalam satu kemasan kantong, dengan kematian sudah dihitung tadi, sehingga nanti bisa juga diperhitungkan berapa jumlah udang yang total dikurangi jumlah kematiannya di dalam satu kemasan kantong. Ganti tapro, Pak. Ya, Bapak Ibu, untuk pengganti tapro memang tapro adalah produk yang berisi
probiotik atau bakteri-bakteri yang berguna, yang menguntungkan untuk budidaya udang. Nah, karena sementara belum bisa di order kembali, maka solusinya adalah, nah, Bapak Ibu bisa menggunakan POC Nasa dan hormonik ya. Karena POC Nasa dan hormonik itu juga sebenarnya ada kandungan bakteri yang menguntungkannya. Tapi memang tidak kita tampilkan, kita tidak cantumkan di dalam kemasan karena kandungan utamanya adalah nutrisi atau unsur mineral. Ya. Sedangkan untuk produk ton ya, pengganti sementara adalah menggunakan Super Nasa. Cara penggunaan produk POC Nasa dan hormonik sebagai pengganti tapo sama caranya, yaitu dengan bisa dicampurkan dengan pakan atau disiramkan langsung ke dalam tambak. Ya, ini masih terus dilakukan. Setelah kantong plastik dibuka, kemudian dimasukkan air tambak ke dalam kantong plastik, maka kemudian dibiarkan kembali ya, agar jadi proses penyusuan lebih lanjut sebelum nanti benih udang yang ada di dalam kantong kemasan, yang dalam kemasan tersebut ditebarkan ke dalam tambak. Memang untuk penanganan terhadap benih udang ini sangat hati-hati dan harus bertahap karena kondisi tubuh benih udang yang masih lemah ya, masih sangat rentan terhadap stres, terhadap perbedaan suhu, perbedaan kadar garam dan sebagainya. Maka proses penanganannya harus hati-hati. Mungkin bisa kita analogikan dengan penanganan terhadap anak-anak kita yang masih bayi, ibu-ibu ya. Tentu harus hati-hati di dalam memandikan, di dalam menggendong, dan penanganan yang lain ya. Diibaratkan seperti itu. Selamat malam kembali, semangat pagi ya buat teman-teman sekalian yang baru hadir ataupun yang sudah hadir. Ya, sekali lagi kita sampaikan bahwa kita sedang meliput proses penebaran benur atau penebaran benih udang di tambak Nasa yang ada di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tim liputan malam hari ini, reporter Bapak Hakim, kameramen Bapak Dimas, dan juga Bapak Dedang. Ya, ini adalah proses penyesuaian atau aklimatisasi ya benih udang yang ada di dalam kantong plastik sebelum benar-benar ditebarkan atau dilepaskan ke tambak ya, untuk memulai proses budidaya atau pemeliharaan. Nah, kita akan mencoba meliput ya tahap demi tahap proses budidaya udang yang kita lakukan, dimulai pada hari ini tanggal 16 September 2020 ya. Nanti kita akan ikuti tahap demi tahap proses budidaya dan mudah-mudahan kita bisa melakukan liputan langsung kembali.
beberapa tahap yang akan kita liput nanti ya, mudah-mudahan ada proses sampling atau penimbangan, kemudian proses panen udang ya, yang kita harapkan juga akan menjadi informasi berharga bagi teman sekalian. Nah, kalau dari kami adalah proses budidayanya, nah nanti ibu-ibu meliputan proses memasaknya ya. Ada Bu Yeti Oktavia. Bu Yeti Oktavia, bintang film ya. Assalamualaikum Pak, mau tanya agar bisa PUC nasa campur harmonik dan amne. Oh ya, bagi teman-teman yang mau menambahkan amne juga bisa ya. Caranya bagaimana? Caranya dicampurkan dengan larutan. Jadi 1 botol harmonik, 1 botol PUC nasa dicampurkan terlebih dahulu. Kemudian ditambahkan amne 1 kapsul. Caranya dengan dilepas cangkangnya, kemudian serbuknya dimasukkan ya di dalam campuran PUC nasa dan harmonik tadi, kemudian dikocok-kocok atau diaduk supaya merata. Nah. Fungsinya untuk menambah oh iya, ini teman-teman dari Ibu Ernawati ya. Memang mohon maaf ya, jadi informasi awal yang kita terima memang live ini akan kita lakukan pada pukul 21.30 karena informasi yang kita terima benur ini akan datang pada pukul 21, sehingga live-nya akan kita mulai jam 21.30. Tetapi ternyata perjalanan dari Serang, dari Anyer di Banten sana ke Purworejo ini lancar alhamdulillah, sehingga bisa datang lebih awal ya, bisa datang pada pukul 18 sore ini. Sehingga sebenarnya pun kita sudah membuat publikasi susulan ya, bahwa kita akan meliput pada pukul informasi pertama tadi pukul 16, sehingga kita ada flyer atau publikasi susulan pada live-nya akan dilaksanakan pada pukul 16. Nah, tapi ternyata baru bisa dilaksanakan pada pukul 18.30 karena kita sudah siap pada pukul 4, tapi benurnya baru datang pada pukul 6 sore ya. Sehingga bagi teman-teman yang saat ini tidak bisa menyaksikan secara live, nanti bisa menyaksikan di Facebook atau di grup Agro Komplek NASA ya, karena tersimpan di situ. Salib, kematiannya tadi berapa persen? Tadi ada sekitar, Nah, Tadi kayaknya tapi sekitar 4 ya. 2 kantong. Kayaknya sama aja mas kalau dibagi dulu. Sama aja ya? Sama aja. 7,5%. Oh iya iya. Oh. Tadi ya paling 8%. Oh, sekitar 8. mana mas? Kematiannya 8%. Nah, mati aja. Benar. Oh. Ya dari Tadi kan 2000. Itu kematian 4.000, kematiannya 300. Itu kan 7,5%. Nah 4.000 itu kan 2 kantong. Tadi awalnya dibagi 2, jadinya sekitar 3,5, tinggal 4% kan. Oh iya, Kalau kematiannya. dibagi 2 itu sebenarnya tetap 7,5%. Kalau misalnya kita Wah iya. ya toh? Jadi dari perhitungan kematian tadi ternyata didapatkan kematian dalam persentase 7,5% ya. Ini sebagai faktor pengurang dari jumlah benur yang ada di dalam kantong kemasan tadi. Takaran udah ya tadi ya. Bu Masitoh ya menanyakan takaran PUC nasa dan harmonik dikasih berapa Pak
tutupnya plus amne 1 ya. 1 botol Bu, jadi 1 botol POC Nasa plus 1 botol hormonik dioplos terlebih dahulu, campurkan terlebih dahulu keduanya, 1 botol 1 botol. Nah kemudian di dalam oplosan tadi ditambahkan 1 kapsul amne yang dibuka, jadi dilepas atau di cangkangnya diambil kemudian dibuka, isinya dimasukkan. Biasanya saya 2 Pak, 1 sampai 2 ya. Bisa juga menggunakan 1 sampai 2 Pak Bu. Jadi amne ini adalah asam amino atau protein, itu juga bermanfaat bagi ikan yang dibudidayakan ya. Jadi dia akan menambah kandungan protein yang bisa kita tambahkan ke dalam pakan. Seperti kita tahu bahwa untuk proses pembesaran ikan ini memerlukan, kalau pada udang ini proteinnya sekitar 41% di tahap awal, kemudian di tahap berikutnya 40%, kemudian di tahap menjelang panen 39%, jadi cukup tinggi. Sedangkan di ikan lain ini berkisar sekitar 37-36% ya. Jauh lebih tinggi daripada kebutuhan protein misalnya untuk ayam pedaging ya, yang sekitar 24%. Nah, maka ini juga sebagai hal yang tidak mengherankan kenapa udang ini kandungan proteinnya tinggi ya, salah satu makanan yang bergizi tinggi ya, karena dari pakannya sendiri sudah mengandung protein yang cukup tinggi. Ada pertanyaan lain, Ibu-ibu? Dosis SPR Pak. Dosis super Nasa untuk ditambah ya, sebenarnya sama dengan dosis ton. Pada saat kalau menggunakan tambak yang bersistem plastik atau terpal, ini dipakai setelah isi air. Jadi dipakai selama proses budidaya berlangsung. Pertama, sebelum tebar, ini super Nasa diberikan. Dosisnya adalah 1 kg per hektar atau 4 botol SPRK per hektar. Kalau ibu-ibu kira-kira 1 hektar itu berapa ya? Ya, dibayangkan saja 1 hektar itu seluas lapangan sepak bola Bu, ya, gitu. Kemudian dilakukan lagi pada umur 15 hari ya. Jadi pada umur 0 hari diberikan 1 kilo. Caranya dilarutkan di air kemudian disiramkan ke air kolam atau ke air tambak secara merata. Kemudian pada umur 15 hari, kemudian umur 30 hari dan seterusnya ya, dengan pemberiannya dengan interval atau jarak 15 hari sekali. Setidak-tidaknya jaraknya 15 hari sekali. Kalau lebih intensif, lebih bagus ya bisa juga dengan jarak 10 hari ya. Kalau budidaya ikan air tawar yang berskala kecil ya, misalnya lele atau nila, bisa juga dilakukan seminggu sekali. Sama harmonik tadi yang berapa mili? Oh iya ya, jadi kita Bu Siti Ziani ya bertanya kemasannya yang berapa. Jadi kemasan yang reguler, jadi Nasa kalau pakai kode ya, Nasa dan HRN ya, bukan Nasa besar atau HRNB bukan ya. Jadi Nasa 500 cc atau 500 mili dan hormonik yang 100 mili itu satu dicampurkan menjadi satu atau dioplos menjadi satu. Kemudian bisa ditambahkan dengan amne 1-2 kapsul. Sapi Pak, ganti peternak. Untuk Bu Win Gumilang stokis ya, untuk sapi sebagai pengganti veterina ya bisa menggunakan POC Nasa dan hormonik juga. Caranya juga sama, kedua produk dioplos menjadi satu
ya NASA 500 cc, Formulix 100 cc dioplos menjadi satu, kemudian diberikan ke sapi dengan cara dicampurkan pakan atau air minumnya atau pakan komboran ya. Komboran itu pakan yang ditambah air ya, diaduk seperti bubur itu. Nah, dosisnya bukan berapa kilogram pakan, berapa liter air minum, tetapi per ekor. Jadi kalau untuk sapi 1 ekor setiap hari diberikan 1 tutup oplosan Viterna dan oplosan Peosinasa dan Hormonik. Jadi dosisnya per ekor ya, 1 ekor diberi 1 tutup. Nah, kita lanjut dengan proses penebaran benur kali ini ya. Ini sedang masih kita lakukan proses penyesuaian atau aklimatisasi. Nah, ini adalah Artemia tadi atau pakan alami bagi benur ya. Ini dimasukkan ke dalam setiap kantong untuk memberikan makanan bagi benur ya. Karena benur ini sudah tidak makan sejak mungkin kemarin atau tadi pagi ya. Kemungkinan besar ini mulai dimasukkan ke dalam plastik tadi pagi, subuh gitu. Kemudian menempuh perjalanan dari pagi sampai sore ini dari Banten menuju ke Purworejo, Jawa Tengah ini. Nah, maka sekarang setelah menjelang ditebarkan, kita berikan dulu pakannya ya, berupa pakan alami, berupa makhluk hidup juga yang sangat kecil disebut plankton, yang disebut atau namanya Artemia. Teman-teman kalau pengen paham Artemia itu apa, coba nanti setelah live ini bisa klik Google ya, apa itu Artemia, dan nanti akan mendapatkan informasi dari situ ya. Ada yang tanya lagi? Ya, jadi teman-teman sekalian, untuk produk kita yang bisa digunakan di tambak untuk sementara adalah Supernasa sebagai pengganti ton. Cara pemakaiannya adalah dilarutkan kemudian disiramkan ke air tambak ya. Kapan waktunya? Satu, ketika menjelang tebar benur. Kalau seperti kita saat ini pukul 18 sore, maka bisa diberikan pada pagi hari tadi ya. Supernasanya bisa diaplikasikan di tambak kita. Kemudian nanti diulangi lagi pada umur 15 hari, 30 hari, 45 hari, 60 hari. Dan jika masih berlangsung budidayanya ya sampai 75 hari. Ya, lebih sering sebenarnya lebih bagus. Misalnya mau 10 hari atau 1 minggu sekali juga lebih bagus ya. Tapi paling tidak ini adalah 15 hari sekali. Itu adalah Supernasa. Ini tujuannya adalah untuk apa? Perlakuannya adalah di air tambak. Jadi untuk menjaga kualitas air tambak ya. Sedangkan yang berguna untuk menambah gizi bagi udang
kita gunakan POC-NASA dan hormonik, atau bisa juga ditambah dengan amne ya. Dengan cara tadi, POC-NASA 500 cc plus hormonik 100 cc dioplos menjadi 1, kemudian ditambahkan 1 atau 2 kapsul amne. Jadi kocok-kocok supaya larut, atau juga bisa dilepas cangkangnya. Cara pemakaiannya adalah dengan dicampur pakan peletnya ya. Dosisnya berapa? Dosisnya kita menggunakan perbandingan tiap 2 atau 3 kg pelet dicampur dengan 1 tutup botol oplosan produk tadi ya. Jadi oplosan produk POC-NASA dan hormonik diambil 1 tutup, kemudian ditambah dengan air ya, jumlahnya mungkin setengah sampai 1 liter. Kemudian untuk mencampur 2 sampai 3 kg pakan ya. Pemberiannya adalah setiap kali memberi pakan maka dicampurkan atau dioploskan ya. Fungsinya adalah untuk menambah kandungan gizi di pakan, karena POC-NASA dan hormonik juga amne tadi mengandung unsur-unsur mineral yang penting yang berguna bagi ikan atau udang. Maka jika dikonsumsi untuk ikan atau udang, dia akan menambah kandungan gizi atau nutrisi bagi ikan atau udang. Kemudian juga untuk menambah efektivitas atau efisiensi pencernaan ya, sehingga jumlah gizi yang dikonsumsi atau yang bisa diserap oleh usus ikan atau udang ini meningkat dari sebelumnya ya. Ya, ini setelah dibuka kemudian ditambahi pakan alami tadi, maka kita biarkan kembali ya untuk melakukan adaptasi ya. Berapa lama Pak? Nah, sampling aja 1. Habis itu gitu ya. Mungkin ya, jadi memang penanganan terhadap benur ini harus telaten, harus hati-hati ya, karena benur ini masih sangat lemah kondisinya, sehingga tidak boleh terburu-buru, tidak boleh gegabah yang akan mengakibatkan benur ini menjadi stres. Jadi yang bisa stres juga benur bisa stres, ikan bisa stres. Tidak hanya yang ngomong saja yang bisa stres, Bu ya. Saya doakan mudah-mudahan yang menyaksikan tidak pernah stres. Ya. Tapi kalau stresnya manusia berbeda dengan stresnya benur. Kalau stresnya manusia mungkin akan ngomel-ngomel dan sebagainya. Kalau stresnya benur dia akan tidak mau makan, sehingga bisa lemah dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, ini tentu. Nah, teman-teman sekalian, akan kita tunjukkan bagaimana proses penebaran yang akan kita lakukan, cara penebaran benur ya yang akan kita lakukan. Nah, kita percikkan kembali air dari tambak. Nah, kemudian kita tebar secara hati-hati ya. Dalam satu kantong ini semuanya dipastikan tidak ada yang tertinggal di dalam kantong. Nah, karena sudah melakukan proses aklimatisasi atau penyesuaian atau adaptasi yang cukup lama, maka benur ini sudah bisa langsung ditebarkan ke dalam tambak
Ya, jadi seperti itu tahap penebaran benur, teman-teman sekalian. Nah, setelah ditebarkan, benur ini akan terbang melayang di dalam tambak untuk memulai proses kehidupannya di dalam tambak, proses kehidupan dalam budidaya tambak. Pemberian pakan umur berapa, Pak Mas Arif? Besok pagi. Jadi proses pemberian pakan ini langsung diberikan, Bu. Ya, ini pukul 19:40 malam hari, ya. Besok pagi sudah mulai diberikan pakan dengan ukuran, nama pakannya ukuran 0 ya. Jadi pakan yang hampir seperti tepung, karena udangnya masih sangat kecil ya, seperti jentik-jentik nyamuk, maka ukuran pakan pun menyesuaikan ya, seperti hampir seperti tepung. Dan pakan yang diberikan pertama kali itu pun sudah bisa juga dicampurkan dengan produk kita ya. Jadi pemakaian produk kita ini bisa dilakukan sejak pertama kali memberi pakan sampai panen nanti ya. Ya, jadi demikian teman sekalian ya, proses penebaran benur yang kita lakukan. Ya, itu aja sudah kelihatan. Nah, teman-teman sekalian, demikian tadi ya proses liputan live kita, yaitu proses penebaran benur atau benih urang di tambak udang nasa di Kabupaten Purworejo. Siaran langsung kita, sekali lagi kami mohon maaf karena ada perubahan waktu penayangan live ini yang semula dijadwalkan pada pukul 21.30, tapi karena ternyata benurnya datang lebih awal, maka lebih cepat dilakukan ya pada pukul 18 sore tadi, sore ini. Mudah-mudahan liputan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan sekali lagi, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan dari dunia perikanan, apakah dunia perikanan air tawar, air payo, silakan bisa menghubungi kami para TS NASA atau konsultan NASA di bidang perikanan. Ada Pak Hakim, saya sendiri, ada Pak Dimas yang beberapa saat lalu juga live di tambak ini ya, untuk bisa kita berikan informasi yang Anda perlukan. Terima kasih atas perhatian teman sekalian dari seluruh Nusantara, baik yang sudah menonton, apalagi sudah like, sudah komen, sudah melambaikan tangan. Mudah-mudahan siaran kali ini bermanfaat bagi teman sekalian, dan tunggu liputan live selanjutnya di komoditas yang berbeda, di situasi yang berbeda tentunya ya. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam dan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.